Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah saya akan melanjutkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada saya dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Umar bin Khattab Tajur Halang. Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut. Bagaimana jika ada rumah atau ruko atau sejenisnya yang mengambil listrik atau air dari masjid? Karena akad awalnya takmir masjid tidak tahu, hanya tiba-tiba takmir mengetahuinya di tengah jalan. Dalam hal ini, takmir sudah berusaha membuat akad baru antara masjid dan pemilik tempat yang mengambil listrik atau air tersebut, bahwa sang pemilik tempat agar membayar infak kepada masjid dengan ketentuan akad infak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Namun sang pemilik tempat ternyata belum membayar infak tersebut kepada masjid dengan alasan tertentu dalam kurun misal 2 bulan. Lalu bagaimanakah hukumnya antara sang pemilik dan masjid? Masih Lalu yang kedua masih berhubungan dengan pertanyaan di atas, bagaimana jika di tengah jalan sang pemilik tempat merubah jumlah infak sepihak tanpa ada info ke masjid dengan alasan bahwa pemakaian listrik atau air berkurang, tidak sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Insya Allah untuk pertanyaan ini saya memiliki ada 4 kategori jawaban. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan di atas ini kalau saya ambil garis besar, yang pertama adalah bolehkah mengambil atau memanfaatkan fasilitas masjid. Nah, jadi masjid ini merupakan sarana ibadah milik kaum muslimin yang seyogianya ini dimakmurkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebarkan agama Islam, untuk melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwasanya segala bentuk aktivitas yang dilakukan di dalam ataupun di sekitar masjid ini hendaknya memiliki suatu nilai yang nilai tersebut ini ada nilai-nilai beribadah, sehingga jamaah ataupun masyarakat sekitar ini boleh mengambil atau memanfaatkan fasilitas masjid ini yang sudah disediakan dan diizinkan oleh pengurus masjid. Jadi masyarakat sekitar atau jamaah ini boleh sebenarnya menggunakan fasilitas, sarana prasarana, apapun itu yang ada dalam masjid dengan catatan sudah dipersilakan atau diizinkan oleh pihak pengelola atau pihak pengurus masjid. Nah, salah satu ibadah yang bisa dilakukan ya, yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin ya, baik pengelola ataupun masyarakat sekitar, yaitu diantaranya adalah ibadah sosial. Dan di dalam ibadah sosial ini diantaranya itu masjid dapat memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar tentunya dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh masjid. Seperti contohnya adalah memberikan sedekah pangan pada pihak-pihak atau orang-orang yang membutuhkan, atau memberikan harta zakat kepada para mustahik yang memang mereka berhak menerima harta zakat tersebut, atau memberikan aliran air atau listrik kepada kaum duafa. Kaum duafa dengan keterbatasan ekonominya, mereka juga berhak dibantu oleh masjid. Nah, maka hal tersebut ini sesuai dengan sabda dari Rasulullah SAW bahwa manusia hendaknya ini senantiasa berserikat, ya sharing, berbagi atas air, rumput, dan juga api. Rasulullah SAW ini mengatakan bahwasanya talasun la yumna'na al-ma'u wal kala'u wan naru. Ada 3 hal yang tidak boleh dimonopoli, dikuasai sendiri, yaitu air, rumput, dan api. Hadis riwayat dari Ibnu Majah.
Nah, oleh karena itu, pemberian aliran air atau listrik ini yang digunakan oleh kaum duafa, ya ini maka merupakan hak mereka dibantu oleh kaum muslimin melalui perantara masjid. Ya, maka masjid dalam hal ini memberikan fungsi dan peran sangat bermanfaat bagi mereka. Adapun kalau misalkan aliran air dan juga listriknya ini dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan komersil seperti rumah-rumah pribadi kaum muslimin yang memiliki kecukupan atau untuk ruko-ruko yang menjual berbagai macam peralatan atau kebutuhan manusia. Nah, maka dalam hal ini ya hendaknya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dari pihak masjid maupun dari pihak penerima aliran air ataupun listrik. Karena di antara keduanya ini terjadi sebuah ikatan bisnis. Ya. Nah, di antara kesepakatan yang dilakukan, ya baik penerima aliran air atau listrik tersebut, ya, dan juga masjid, yaitu penerima ini memberikan biaya pengganti, infak lah katakan, atas fasilitas yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas biaya operasional yang dikeluarkan oleh masjid. Karena sejatinya masjid ini bisa menerima dana untuk melakukan pembayaran tagihan listrik, air, dan segala macamnya. Ini berasal dari dana zakat, infak, dan sodakoh yang diberikan oleh kaum muslimin. Sehingga masjid harus mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut ya agar tidak terjadi ya miss atau kesalahgunaan. Nah, oleh karenanya ya pihak masjid ini dapat menawarkan penyewaan ataupun kemanfaatan yang dimiliki oleh masjid. Nah, ini masuk ke dalam kategori jawaban yang kedua. Jadi untuk jawaban yang pertama ya jawabannya adalah pihak masjid boleh ya memberikan penawaran atau orang-orang yang ada di sekitar masjid ini boleh memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam tanda kutip disetujui atau terjadi kesepakatan antara pihak masjid dan juga pihak yang menerima manfaat tersebut. Lalu yang kedua, apakah takmir masjid ini boleh menyediakan fasilitas-fasilitas masjid? Jawabannya boleh. Ya, kalau misalkan terjadi kesepakatan antara masjid dan penerima aliran air atau listrik tersebut. Ya. Nah, maka untuk penawaran atau untuk kepentingan bisnis tersebut, ya masjid ini boleh melakukan penawaran kerjasama. Nah, penawaran kerjasamanya ini dengan akad ijaroh, yaitu akad sewa menyewa. Nah, dengan akad ijaroh ini, pihak masjid itu boleh menyewakan fasilitas masjidnya. Ya, diantaranya memberikan fasilitas aliran air atau listrik kepada rumah atau ruko ya dengan sejumlah biaya yang disepakati atas pengganti manfaat yang diterima. Ya, hal ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in arda'na lakum fatuhunna ajurahunna." Jika mereka menyusupkan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, ujrohnya. Nah, jadi kesimpulan dari ya poin yang kedua ini, pihak takmir masjid ini boleh menyewakan fasilitas masjid kepada pihak lain, kepada pihak luar dengan catatan hasil keuntungannya atau hasil penyewaannya ini masuk dalam kas masjid untuk dikelola kembali agar bermanfaat bagi kaum muslimin. Lalu yang ketiga, ya bagaimana nih kalau misalkan ya kewajiban dari mereka dari salah satu pihak ini ternyata ya, ada yang tidak memenuhi ya atau ada yang tidak ditunaikan. Contoh dari pertanyaan tadi, misalkan sudah diberikan akad tapi 2 bulan nih nggak bayar-bayar nih, ya nggak bayar-bayar akadnya, nggak bayar-bayar ujrohnya, ini bagaimana nih? Nah, maka apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, ya maka pihak pelaku akad ini ya hendaknya menunaikan akadnya nih. Pihak masjid menunaikan manfaatnya baik aliran air atau listrik, pun demikian pihak penerima baik rumah ataupun ruko itu membayar infaknya yang sudah disepakati di awal pada saat akad kepada masjid. Ini sesuai banget dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ke-1.
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, ya maka hendaklah tunaikanlah akad-akad kalian, akad-akad masjid atau akad-akad pihak rumah atau ruko tersebut. Nah, maka dengan perjanjian ini ya pihak masjid ini wajib untuk menyediakan aliran air atas penawaran yang tadi disampaikan, ditawarkan ya aliran air ataupun aliran listrik kepada pihak penerima ya rumah ataupun ruko yang tadi ditanyakan. Pun demikian sebaliknya pihak penerima ya rumah atau ruko ini juga wajib untuk membayar biaya yang telah disepakati bersama ya. Kalau misalnya tadi ada infak katakanlah sebulan 100.000 atau sebulan 200.000 ya maka sudah menjadi kewajiban penerima aliran air atau listrik ini ya rumah atau ruko ini infak nih ke masjid sesuai dengan nominal yang sudah disepakati ya. Karena ini adalah amanah ya amanah kedua belah pihak, masjid amanah untuk memberikan aliran air atau listrik ya. Rumah atau ruko juga amanah untuk memberikan infaknya sebagai biaya pengganti ya atas manfaat yang diterimanya kepada masjid. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya. Nah, terakhir, bagaimana nih kalau misalkan ternyata di tengah jalan ya pihak penerima aliran air atau listrik tersebut ini tiba-tiba kok mengurangi biaya infaknya tanpa konfirmasi dulu kepada masjid. Nah, ini boleh nggak sih kita merubah akad bisnis di tengah perjalanan bisnis tersebut langsung? Ya, maka jawabannya adalah pada saat ya kesepakatan ini udah berlangsung antara kedua belah pihak ya yang telah berusaha untuk menunaikan amanahnya, udah berusaha untuk komitmen, ya namun ternyata ada hal-hal yang terjadi ini di luar ekspektasi. Ya, maka hendaknya ya ini kedua belah pihak ini melakukan musyawarah, berunding, komunikasi, mencari jalan keluar untuk penyelesaian atau untuk solusinya. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wasyawirhum fil amr. Ya, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Setelah ditemukan solusi, tapi ternyata ada salah satu di antara kedua belah pihak ini yang merasa dirugikan atas kesepakatan tersebut, ya. Nah, maka kaidahnya kita sebagai seorang muslim apabila kita merasa sesuatu hal ini menyulitkan atau merugikan untuk kita, ya maka hendaknya kita memberikan kemudahan kepada saudara kita, relasi bisnis kita sama muslim atau yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang toleran ketika membeli, menjual ataupun menagih hutang. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan terjadi kelalaian, misalkan atas aliran air atau listrik ini ternyata di tengah bulan atau di tengah minggu ini ternyata macet, ya atau mati listriknya atau aliran airnya ini enggak jalan dan segala macamnya, ya maka pihak masjid ini ya berhak untuk ya bertanggung jawab atau wajib bahkan ya pihak masjid ini wajib bertanggung jawab atas kelalaian tersebut kalau misalkan memang ya kelalaian tersebut ini disebabkan atas ya kelalaian pihak masjid sendiri, misal ya lupa isi token atau lupa isi torrent ya dan segala macamnya, ya maka ini pihak masjid ya wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sehingga diantara resikonya adalah ya upah yang biasanya diterima ini mungkin berkurang ya, yang biasa menerima 100.000 misalkan berkurang menjadi 70.000 katakanlah demikian ya seperti itu kalau misalkan kelalaian ada pada pihak masjid ya. Tapi kalau misalkan ternyata kelalaian ini di luar kemampuan dan sepengetahuan kedua belah pihak nih, nggak tahu mereka berdua nih ya, terjadi pemadaman massal misalkan ya atau terjadi kemarau panjang ya sehingga aliran air ini menjadi kering ya. Nah, maka kalau misalnya terjadi hal seperti ini, ya, maka kerugiannya ini ditanggung oleh kedua belah pihak, ya, baik pihak masjid atau dari pihak
rumah atau ruko tersebut yang menerima aliran air atau listrik tersebut, ya. Atau ya pihak penerima aliran air atau listrik ini tetap membayar sejumlah kesepakatan di awal meskipun dia nggak menerima air, meskipun aliran listriknya ini putus, ya tetap karena sudah komitmen di awal. Seperti itu. Nah, kalau demikian berarti kan ini salah satu contoh ya pihak yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rahimallahu rajulan samhan, ya, baik dia dalam eh, apa namanya toleransi ketika membeli, menjual atau menagih utang, ya. Misalkan ternyata aliran listriknya enggak jalan nih karena ada force major atau karena ada bencana segala macamnya, nah, maka pihak rumah atau ruko tetap membayar sesuai dengan akad di awal, ya. Mudah-mudahan itu tercatat sebagai pahala infak kepada masjid yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau misalkan keberkahan Allah sudah turun, ya insya Allah nanti pasti akan diganti lagi dengan rezeki-rezeki yang lainnya. Seperti itu mungkin jawaban dari pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Jadi mengulang sebagai bentuk garis besar bahwa pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana jika ada rumah atau ruko atau jenisnya mengambil listrik atau air dari masjid, ya. Nah, ini boleh asal dengan ketentuan izin dengan pihak masjidnya. Karena akad awalnya takmir masjid tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu ya baiknya dibicarakan dulu, minta izin dulu. Ya, hanya tiba-tiba takmir mengetahui setelah berada di tengah jalan. Ya, ketika terjadi akad baru, ya maka pemilik tempat ini ingin membayar infak kepada masjid. Ini bagus, ini terjadi kerjasama. Nah, namun sang pemilik ini ternyata belum membayar infak tersebut kepada masjid dengan alasan tertentu, misalkan tadi nggak jalan aliran airnya. Nah, ini maka dari pihak masjid ya hendaknya memberikan apa namanya toleransi kepada pihak penerima, tidak membayar nih kurun waktu 2 bulan segala macamnya, yang mudah-mudahan yaitu dicatat sebagai amal soleh takmir masjid dan juga masjid yang berperan bagi masyarakat sekitar. Seperti itu, mudah-mudahan dicatat dan pahalanya tetap mengalir kepada para donatur atau kepada para pengurus, ya. Seperti itu mungkin dari saya, ya, atas pertanyaan yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.